Salah penanganan dan salah perawatan pada penggunaan softland akan mempengaruhi kualitas softland kalian dan mempengaruhi kenyamanan kalian saat menggunakan softland. Nah, aku akan berbagi tips ke kalian bagaimana cara merawat softland yang baik dan benar. Untuk itu, ikutin video aku terus ya, dan jangan di-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back my YouTube channel. Bersama aku Vivit. Aku akan berbagi 10 tips ke kalian bagaimana cara merawat softland yang baik dan benar. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar kalian gak ketinggalan di video aku berikutnya. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan dan kuku. Nah, penting banget sebelum kita menggunakan softland untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, apalagi kuku kalian nih, ini juga penting banget. Kebersihan kuku, jangan sampai ada kotoran yang masuk di dalam sela-sela kuku. Kalau misalnya kalian ingin memanjangkan kuku, nah kalian harus bersih ya, benar-benar harus bersih. Jangan sampai kotoran yang ada di dalam kuku kalian itu masuk ke dalam softland. Atau aku saranin nih untuk memendekin kuku, jangan terlalu panjang agar tetap bersih dan tetap higienis ya tangan kita saat memegang softland. Kalau tangan kita posisinya kotor, ditakutkan bakteri yang ada di dalam tangan kita itu ikut masuk, ikut terperangkap di dalam softland. Nah, akibatnya bakteri yang ada di dalam softland itu akan masuk ke dalam mata kita. Yang kedua, bersihkan softland sebelum memakai dan sesudah memakai softland. Nah, aku akan berbagi tips ke kalian bagaimana sih cara ngebersihin softland, bagaimana sih cara ngecuci softland. Ikutin di video aku kali ini ya. Ambil softlandnya dan taruh di punggung tangan kalian. Kemudian tetesin air solution 1 atau 2 tetes. Dan gosok secara perlahan, kemudian dibalik dan gosok lagi sampai tidak licin. Oh ya, aku mau kasih tips nih, cari aplikator penjepitnya yang seperti ini ya. Karetnya jadi satu sama gagang penjepitnya. Jangan kayak gini, karetnya pisah sama gagangnya, jadi rentan banget untuk lepas dan akhirnya hilang deh dua-duanya kayak punya aku ini. Jangan lupa mengganti air solution setelah mencuci softland dengan cara memindahkan ke tempat softland yang sudah dibersihkan. Dan tutup kembali sampai benar-benar rapat ya, jangan sampai softlandnya kejepit ditutupnya. Nah, itu dia cara ngebersihin softland. Terkadang kita itu menyepelekan hal kecil, misalnya setelah kita beraktivitas, kita langsung lepas gitu aja softlandnya dan taruh di tempat softland. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman, karena dampaknya bakteri akan berkembang biak dan akan menyatu jadi satu. Kemudian biasanya kita pakai lagi dan mengakibatkan mata kita itu gatal-gatal merah. Nah, itu sangat-sangat fatal ya. Jadi teman-teman harus ngebersihin sebelum dan sesudah memakai softland. Yang ketiga, jika softland kalian baru, maka wajib banget untuk ngerendam terlebih dahulu 4 atau 8 jam. Nah, tujuannya agar air yang ada di dalam softland yang baru bisa beradaptasi dengan kandungan air di air solution kalian. Nah, selain itu juga untuk menghilangkan bahan pengawet yang ada di dalam softland yang baru tadi. Nah, selain itu juga untuk mengurangi mata pedih saat digunakan. Yang keempat, jika softland kalian jarang digunakan, ganti air softland setiap 3 hari sekali. Meskipun kalian sudah ngebersihin setelah menggunakan softland, tapi tetap aja masih ada bakteri yang tertinggal di dalam air softland tersebut. Nah, untuk itu disarankan untuk mengganti air softland setiap 3 hari sekali. Nah, selain itu, kalau misalnya kita lama nggak mengganti air softland itu akan lama-kelamaan menyusut, karena softlandnya tersebut akan menyerap air yang ada di dalam tempat softland. Nah, kalau misalnya kita lama banget gak ngasih air, maka softland tersebut akan kering. Yang kelima, tempat penyimpanan softland harus selalu bersih. Nah, itu juga penting ya. Tempat penyimpanan softland atau softland case itu harus posisinya selalu bersih. Karena kalau misalnya kita nggak ngebersihin, akhirnya kotor dan bakteri yang ada di tempat softland itu masuk ke dalam softland, maka akan menjadi sarang bakteri ada di dalam softland. Disarankan juga mengganti tempat softland setiap 4
4 bulan sekali atau 3 bulan sekali, agar kebersihan dan higienitas tempat softland tetap terjaga dan softland kalian pun tetap aman digunakan. Yang keenam, perhatikan tanggal expired di cairan softland kalian. Nah, biasanya tertera di paling bawah ya. Jangan sampai kalian memakai air softland sudah melewati masa expired. Dan yang ketujuh, perhatikan masa kadaluarsa softland dan ingat masa pemakaian softland. Karena masa pemakaian tiap softland itu berbeda-beda ya. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Nah, bagaimana sih caranya kita mengetahui masa pemakaian softland tersebut? Kalian bisa tanyakan di pihak toko tempat kalian beli softland ya. Kemudian, jika kalian terus menggunakan softland tersebut setelah masa pemakaian, misalnya nih masa kadaluarsanya di tahun 2025 dan masa pemakaiannya itu hanya 6 bulan aja. Kemudian kamu sudah membukanya di tahun ini, misalnya 2023 sudah membuka. Jadi kalian bisa pakai softland itu di 6 bulan ke depan, nggak boleh melewati 6 bulan berikutnya. Karena masa pemakaiannya hanya 6 bulan. Kalau kalian tetap memakainya setelah 6 bulan dan seterusnya, maka bisa berakibat mata kalian tuh bisa iritasi atau bisa merah. Yang kedelapan, memilih softland, air softland, dan tetes air mata yang berkualitas. Nah, ini penting banget ya. Apalagi kalau mata kita itu sensitif. Kalau mata kita sensitif, berarti kita harus benar-benar cocok nih, benar-benar sesuai. Pemilihan softland itu yang bagus yang bagaimana, yang sesuai dengan mata kita yang bagaimana. Jangan sampai kita tuh salah memilih softland, atau kita asal aja ngebeli softland yang murah misalnya. Kalau mata kalian nggak sensitif sih nggak masalah kalau misalnya kalian memilih softland harga lebih murah. Tapi kalau mata kalian sensitif, aku sarankan pilihlah softland yang berkualitas. Nah, saat pemilihan softland, kalian bisa tanyakan langsung ke pihak toko ya. Misalnya nih, kalian bisa berkonsultasi mengenai diameter mata. Jika diameter mata kalian itu kecil, maka pilihlah softland yang ukuran kecil. Kemudian selain diameter, ada juga kadar air. Kalau mata kalian mempunyai kadar airnya itu sedikit, maka pilihlah kadar air di dalam softland itu banyak. Agar kadar air yang ada di dalam softland dan mata kita tuh tetap terjaga, tetap seimbang gitu ya. Nah, yang kesembilan, menjaga mata agar tidak kering. Biasanya aktivitas di dalam ruangan AC yang terlalu lama itu membuat mata kita tuh kering, atau aktivitas di luar ruangan terkena angin secara terus-menerus nih membuat mata kita kering. Nah, ini gunanya tetes air mata. Kita tetesin aja setiap 2 atau 3 jam sekali, atau bisa 8 jam sekali, tergantung kadar air mata kita ya. Kalau kadar air mata kita itu banyak, biasanya ditetesin 8 jam sekali. Tapi kalau kadar air mata kita tuh sedikit, kita tetesin aja setiap 2 atau 3 jam sekali, tergantung kadar air masing-masing ya. Nah, yang terakhir, gunakan softland setelah memakai make up. Tapi ada sih beberapa orang yang menggunakan softland itu sebelum memakai make up, tergantung kenyamanan kalian ya. Tapi kalau aku sih lebih suka memakai softland itu setelah memakai make up. Karena apa? Kalau kita menggunakan sebelum memakai make up, residu make up atau serbu-serbuan bedak itu akan menempel di softland kita. Maka aku lebih suka setelah make up semuanya selesai, aku baru pakai softland. Tapi ya tergantung kalian masing-masing ya. Nah, selesai, itu dia tips dan triks cara perawatan softland. Nah, kalian bisa komen di bawah ini ya kalau kalian punya tips lainnya cara perawatan softland. Dan terima kasih semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kalian gak ketinggalan di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.